sedikit banyak tentang fikih kurban. Ya. Ini salah satunya, ya amalan sunnah. Ya, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Penekanannya ini penekanan yang berbeda pendapat dari kalangan ulama sampai ada yang mengatakan wajib. Makanya beda ini amalan. Kenapa ya? Kita baru runtut tadi itu 10 hari kan istimewa. Makanya jangan sampai kehilangan momen ketika Allah ada perintah sunnah untuk melakukan. Nah ini sunnah yang seperti apa? Sunnah yang kalau ditinggalkan menjadi dosa ketika ada kelapangan harta. Ketika itu ditekankan, maka ada yang udah langsung aja yang wajibin aja dah kalau gitu. Nah gitu. Cuma kalau dikatakan wajib, kita tahu kan wajib aja bisa ditinggal pada posisi-posisi darurat, betul nggak? Iya. Makanya ada yang mengatakan hukum kurban itu wajib. Yang salah satunya adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu menjadi kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu kita paham, yang nggak mampu sholat aja boleh duduk. Itu. Kenapa beliau mewajibkan setelah yang kita runtun tadi itu, saking keutamaan itu dijadikan barometernya, jangan sampai amalan itu hilang. Jadi dari hukum yang sebelumnya juga mengatakan dari mazhab Imam Syafi'i, mazhabnya jumhur ulama ya, Imam Maliki ya, Imam Ahmad, ini terbagi menjadi dua. Ya, tetap beliau mengukuhkan bahwa itu adalah amalan sunnah, walaupun sunnah itu sunnah utama. Sebagai apa ya? Sebagai bentuk syiar kita kepada agama. Sunnah ainiyah yang pertama itu, yaitu bagi menjadi sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah ini yang dilakukan oleh orang yang mampu dan memenuhi syarat untuk berkurban. Yang kedua sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini amalannya sunnah untuk setiap orang yang mampu memenuhi syarat ya dalam satu keluarga. Gitu. Kita pernah dengar kan ada fardu kifayah. Kalau udah dilakukan maka satu kampung itu menjadikan dosa. Kalau udah diawet, udah disolatin. Kalau fardu, kalau ini sunnah kifayah, penekanannya itu berkurang ketika sudah ada yang mewakili. Walaupun nggak disebutin namanya. Makanya ada pendapat ketika mengatakan satu ekor kambing itu bisa untuk keluarga. Nah ini masih dianggap salah menempatkan. Satu ekor ya tetap satu orang. Tapi dia bisa mewakili pahala itu kepada saudara-saudaranya yang lain yang tidak mampu atau tidak berkurban. Menutupi keharusan dan kelaziman penekanan sunnah itu. Nah itu yang dikatakan sunnah kifayah. Itu. Ini jadi catatan khusus yang sempat pernah kita dengar kan beberapa momen ya. Ada yang mengatakan udah cukup satu keluarga. Ya, satu kambing satu keluarga. Padahal yang dimaksud di situ adalah sunnah kifayah. Kita tahu ya di dalam Darul Qutni Al-Balaiqi mengatakan kullu ayyamin tasri'u zabhun. Ya. Juga dikatakan bahwa setiap hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Jadi disunnahkannya itu masih luas rentan waktunya. Nggak sampai kita terikat sama sama sehari doang. Pas hari itu doang. Ya. Tapi tetap ada timingnya. 3 hari itu jangan sampai ngelebihin pas masuk hari berikutnya. Kalau dibilang nggak sah, kurbannya nggak sah. Tapi sembelihannya sah. Sembelihannya kalau yang nyembelih kita. Cuma pahala kurbannya tidak seperti pahala yang agung itu.
Mereka yang menyembelih kurban, maka sembelihannya itu juga telah tercukupi, ya. Kita katakan tadi tercukupi dengan anggota keluarganya yang lain. Itu dikatakan dari sunnah kifayah, ya, sunahkan jika sudah melakukan kurban. Ini catatannya yang harus digarisbawahi, bukan satu kambing kita dalam satu keluarga, akan tetapi satu kambing tersebut telah tercukupi dan terwakili, ya, semua anggota keluarga yang lainnya. Tapi kalau punya kemampuan, monggo, silahkan. Karena keutamaan hari di mana kita merayakan adalah hari sembelihan, hari kurbannya. Di sini dikatakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan, "Tsumma inta'adada ahlul baiti kana sunnatu kifayah wa tujzi'u min wahidin rasyidin minhum lima sahha an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kunna nudhi bisyatin wahidin bidabhaha ar-rajul anhu wa ya ahlul baiti aw ila fasil aini." Haytami menjelaskan, jika anggota keluarga terbilang lebih dari satu, maka adalah kesunahan kifayah. Artinya kurban itu salah satu anggota keluarga yang rasyid memenuhi syarat kurban. Memenuhi syarat kurban sudah mencukupi untuk keluarga yang lainnya. Berdasarkan riwayat yang benar dari Abu Ayyub Al-Ansari, kami menyembelih kurban, ya, satu kambing dengan cara seseorang laki-laki menyembelih untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Dan jika tidak seperti itu, yakni jika tidak terbilang anggota keluarga atau terbilang dari kambingnya sama dengan bilangan anggota keluarga, maka menjadi sunnah ainiyah. Jadi kalau aja bilangan keluarganya itu cuma dia doang sendiri, maka itu menjadi sunnah ainiyah. Tapi kalau dia memiliki di belakangnya itu keluarga, maka ketika walaupun dia mengatakan aku sembelih ini untuk diriku dan untuk keluarga, maka dia akan menjadi sunnah kifayah. Dirinya dulu yang utama, satu. Karena memang jatuhnya itu tetap satu. Ya. Kita mengetahui catatan ketika ada yang berpendapat, ya, Imam Abu Hanifah tadi mengatakan dia adalah wajib dengan merujuk kepada Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah itu wajib sendiri. Kan banyak amalan-amalan yang memang Rasul wajib baginya. Ya kayak apa ya, duha wajib bagi Rasul, tapi sunnah bagi umatnya. Sama kayak berkurban. Makanya ulama yang memandang sunnah karena kewajiban itu hanya untuk Rasulullah SAW. Kapan kurban itu menjadi wajib? Ya, menurut pendapat ulama, kurban menjadi wajib itu kalau udah dikukuhkan. Ya kayak jadi nazar. Ya, ini hati-hati, ya. Kalau kata-kata korban yang dia maksud itu beli kambing untuk kurban, nah itu jatuhnya itu bisa nazar. Kenapa? Karena dia hatinya itu udah niat untuk gue pengen korban nih, bukan untuk sunnah korban, menjalankan sunnah, walaupun itu cuma kata-kata. Ya makanya agak dilema ini. Tapi kalau bahasa orang, tapi saya nggak tahu, ya beda. Kalau nggak tahu beda lagi. Sekarang kalau udah maklumat ini menyebar, ya, dan udah menjadi kehati-hatian dalam berucap, maka hati-hati. Dan menjadi apa? Menjadi nggak boleh makan makanannya yang wajib, nggak boleh. Barang wajib, barang yang emang udah diniatin bukan untuk sunnah, gak boleh dia nikmati. Tapi kalau kita tahu ilmu kayak begini, mulai agak berat kita menjalankan, jangan kecil hati. Semakin tinggi kita punya derajat ilmu, jangan itu ngerasa waduh makin beban ya. Udah dong, ya, levelnya udah naik, ente udah jadi alim. Dalam hal ini maksudnya, dalam hal ini ente jadi tahu. Waktu niat mengamalkan, saya ingin jalan membeli hewan kurban untuk menjalankan sunnah, kan agak panjang tuh omongan. Tapi selamat gak? Selamat. Dengan kehati-hatiannya ente, derajat ilmu ente jauh lebih tinggi dari hal-hal yang dari orang-orang yang tinggi.
Padahal cuma sebatas ucapan. Habis itu kita yang menikmati makanannya jadi nikmat, halal atau thayyibah. Nah, ini salah satunya. Jadi kurban adalah sunnah, tapi ada yang mewajibkan dirinya sendiri, yaitu apa? Kalau dia sampai mengatakan hal-hal yang sifatnya menjadi wajib seperti nazar, gitu. Contoh nazar yang tidak dihubungkan dengan kejadian, aku mewajibkan diriku atas kurban tahun ini. Nah itu juga contoh nazar. Ya. Besok gue pengen pengen nyembelih ya. Kalau dia nggak pengen nyebutin sunnahnya, gitu, insya Allah tahun ini bisa berkurban. Nah, ini emang harus cermat nih. Juga ada juga yang mengatakan ini adalah kambing kurban saya. Itu kalau sampai perhatian, jika seorang berkata beberapa ekor dari kambing, ia menunjuk salah satu dari kambing-kambing tersebut, ia berkata, kambing ini aku jadikan kambing kurban. Dengan perkataan tersebut, kambing ini akan menjadi kurban wajib. Serem ya? Ini kehati-hatian fikih, makanya baik-baik ya. Makanya baik-baik. Dengan perkataan tersebut, kambing akan menjadi kurban wajib. Dan perkataan tersebut dianggap nazar. Nah, jika saat mengucapkan kalimat tersebut memang ingin menentukan dan menjadikan kambing itu wajib menjadi wajib hewan kurbanku. Tapi kalau mengucapkan tersebut hanya ingin memberitahu orang, itu beda. Jadi hati-hati ucapan itu sama posisi keadaan. Ya, posisi keadaan. Kalau kita ente ngomong nggak sama siapa-siapa, sama diri ente sendiri, jadi rasa dia. Ente sendirian. Lah sendirian kita yang nazar sama Allah jadi nggak wajib. Jadi itu kan hati-hati. Tapi kalau kita yang lagi banyak orang, lagi kumpul, itu tuh hewan yang anda pengen pilih ya buat hewan kurban anda. Nah itu kan beda, mau ngasih tahu orang. Nah ini maklumat, sama ente nunjuk sendirian, ini gak ada siapa-siapa. Insyaallah ini aku mau jadikan kurban. Gak ada siapa-siapa. Ente dialog sama kambing-kambing doang yang lain, kan kagak. Berarti tuh jadi wajib. Benar-benar dah baik-baik. Dihukumin gitu. Ya, walaupun sih ada orang yang mengabaikan, terserah, mengabaikan hal kehati-hatian, ya kan? Terserah, itu hak mereka menilai. Mungkin ada ustadz juga yang gampangin apa, fadhol silakan, pilih pendapat. Ini ruang sangat banyak dan bebas untuk dimasuki khilaf perbedaan. Tapi kalau kita semakin hati-hati, kita semakin memancarkan, kita punya minda maklumat, maka kita akan jauh lebih selamat. Gitu doang. Dan gak ada ruginya kok, hati-hati. Ya, walaupun ini kelihatannya pelik sih, tapi mohon ya sangat diperhatikan.